Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamsa Gantarang. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada, kembali kita akan mengikuti perkembangan informasi Bambang Tri dan Suginur yang kemarin ya Senin 17 Oktober 2022 itu dikabarkan telah ditahan oleh Bareskrim Polri karena dugaan telah melakukan penistaan agama. Informasi ini sontak kemudian menghebohkan kita semua ya, dimana bahwa penetapan tersangka sebelumnya itu hanya menangkap Bambang Tri Mulyono, sementara Gus Nur itu belum ada beritanya. Lalu kemudian kemarin sore ya Senin itu tiba-tiba kita dihebohkan kembali dengan berita bahwa Gus Nur ini juga sudah ditahan dan sudah dijebloskan di rumah tahanan. Kita tentu melihat ke belakang bahwa apa yang pernah mereka lakukan pada saat ya podcast ya, karena ini berawal dari podcast di mana Bambang Tri Mulyono itu bermubahala dipandu oleh Gus Nur. Mereka bermubahala itu karena hendak meyakinkan ya, katanya hendak meyakinkan publik bahwa apa yang disampaikan, apa yang dinyatakan ya, apa yang ditulis oleh Bambang Tri Mulyono ini adalah sebuah kebenaran menurutnya. Ya. Itu katanya adalah ikhtiar untuk kemudian menyatakan ya, menegaskan akan kebenaran yang dia ungkapkan. Tetapi karena ya keliru dalam menerapkan ya mubahala ini ya, pada akhirnya ya keluar banyak bahasa-bahasa, kalimat-kalimat yang kemudian berpotensi mengarah pada penistaan agama. Bahkan Gus Nur sendiri itu ya tak ragu-ragu mengatakan kalau dia tidak percaya Bambang Tri, tidak percaya pada mubahala yang dilakukan oleh Bambang Tri ya. Nah, ini sebuah pernyataan yang menurut saya sangat keliru. Ini sesat, ini pernyataan-pernyataan seperti ini. Maka saya kira bahwa ditetapkannya beliau tersangka lalu kemudian ditahan oleh Bareskrim ya Polri ini sudah sesuai prosedur dan kita mendukung segala upaya-upaya yang dilakukan oleh Polri dalam ya mengantisipasi ya gerakan preventif terhadap ya berita-berita hoax yang berpotensi menimbulkan keonaran di tengah-tengah masyarakat. Dan ya kita mengapresiasi ya kerja keras daripada Polri ini karena Polri juga telah menahan dua orang ini, Bambang Tri Mulyono dan Suginur, yang telah membuat ya informasi-informasi yang membuat publik ikut-ikutan curiga, tidak suka dengan pemerintahan Pak Jokowi. Tentu kita akan menunggu akan seperti apa ya proses hukum yang akan dijalani selanjutnya oleh dua orang ini. Tetapi tentu ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih berhati-hati, jangan seenaknya setiap perkara-perkara itu kemudian dibawa-bawa pada prosesi-prosesi mubahala. Karena mubahala ini adalah salah satu ya jalan terakhir yang ketika tidak ada lagi jalan yang bisa ditempuh untuk kemudian menyelesaikan masalah, karena mubahala ini mengangkat sumpah ya atas nama Allah ya di bawah Al-Qur'an. Jadi sebuah pernyataan yang memang sangat esensi dan sangat prinsip, karena kita meminta laknat ya terhadap siapa yang kemudian berdusta ya. Nah, ini Gus Nur ya begitu tanpa ragu ya lalu kemudian melakukan prosesi-prosesi ini ya bersama dengan Bambang Tri, sekalipun awalnya dia menanyakan kepada Bambang Tri apakah bersedia disumpah dan sebagainya ya. Tetapi karena Bambang Tri ini sudah saking semangatnya ya, memang hasratnya untuk kemudian merusak Pak Jokowi, untuk menjatuhkan Pak Jokowi sudah sedemikian kuatnya, akhirnya dia siap saja untuk kemudian dipandu. Ya, di satu sisi bahwa sebenarnya Bambang Tri itu
merasa punya teman ya yang bisa membackup, membantu untuk kemudian menjatuhkan Pak Jokowi. Alih-alih niatnya untuk kemudian ya memenjarakan orang, ya menjatuhkan orang, merusak orang, pada akhirnya mereka lah yang kemudian masuk rumah tahanan. Ya beginilah ini kalau kita selalu punya niat untuk kemudian menjatuhkan orang, ya punya maksud-maksud ya untuk merusak orang, mau memenjarakan orang. Nah, akhirnya kemudian yang terjadi malah sebaliknya. Nah, disinilah kita penting untuk kemudian mengambil pelajaran. Memang ya dalam riwayatnya dua orang ini kan sudah sering berurusan ya dengan aparat keamanan. Dia sudah pernah masuk penjara ya gara-gara membuat berita-berita ya bohong, ujaran kebencian, dan mereka tidak pernah jera ya, mereka tidak pernah lelah untuk ya tidak melakukan ya tindakan-tindakan serupa, tetapi merasa bahwa bangga dengan ketika beliau ini menyerang rezim Pak Jokowi. Bahkan Gus Nur itu sering menyatakan bahwa saya ya sudah tidak suka dengan rezim Pak Jokowi, memilih untuk ya tidak sejalan ya dengan rezim Pak Jokowi menurutnya. Dan itu selalu digombar-gomborkan di akun YouTube beliau ya. Artinya bahwa orang-orang seperti ini memang berbahaya ketika dibiarkan leluasa untuk kemudian menguasai arena media sosial yang hari ini, di mana semua orang bisa mengakses dengan mudah dan cepat. Dan ketika publik disuguhkan dengan berbagai berita-berita seperti itu, maka di mana mereka belum mampu menyaring secara lebih cermat, lebih jernih, ya maka itu kan bisa menggiring opini masyarakat. Seperti ya kemarin-kemarin kan terbukti bahwa apa yang dilakukan oleh Bang Bantri ya bersama Gus Nur dalam proses mubahalah itu memang membuat publik ya itu bertanya-tanya, ya terjadi kegamangan di ruang publik. Wah, jangan-jangan begitu ya, jangan-jangan memang ijazah palsu gitu. Bayangkan saja kalau tokoh-tokoh seperti Pak Amin Rais juga ikut angkat bicara ya, meminta Pak Jokowi menanggalkan, turunkan harga diri jadi rakyat biasa, datang buktikan, bawa ijazahmu dan sebagainya, seolah-olah dia mempercayai apa yang dinyatakan oleh Bang Bantri. Ada lagi dokter Tipa melakukan hal yang sama, seolah-olah bahwa Bang Bantri ini betul-betul ya memiliki fakta-fakta yang kuat, data-data yang kuat ya, sehingga dia juga meragukan ijazah Pak Jokowi yang dari UGM dengan membuat pernyataan-pernyataan ya segala macam ya, menganggaplah tulisan Pak Jokowi itu ijazahnya ditulis namanya sembarangan dan sebagainya. Ini kan semua narasi ya yang juga mendaur ulang informasi-informasi yang tidak jelas, sangat disayangkan. Mana lagi demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Novel Bamukmin, ada lagi Egy Sujana ikut berkoar-koar tentang ijazah palsu Pak Jokowi menjelang persidangan. Ini apa? Ini akibat dari tindakan mubahalah itu tadi yang dilakukan oleh Sugi Nur dan Bang Bantri Mulyono yang tidak memenuhi kaidah-kaidah dan syarat-syarat sebagaimana dalam syariat Islam, sehingga akhirnya berujung pada tindak pidana penistaan agama, dan hari ini mereka sudah ditahan. Kita akan lihat seperti apa proses berikutnya. Kita support ya Baris Krim Polri untuk memberikan tindakan-tindakan untuk mencegah segala bentuk penyebaran hoaks, ujaran kebencian yang hanya akan menciptakan kegaduhan, menciptakan keterbelahan sesama anak bangsa. Kita berharap bahwa informasi-informasi yang mengedukasi, informasi-informasi yang mencerahkan, informasi-informasi yang berimbang harus muncul ke publik supaya masyarakat ini tidak terus dicokoki dengan berita-berita yang hoax ya, yang berpotensi bermuatan ujaran kebencian yang selalu menjelek-jelekkan rezim dan pemerintahan hari ini. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.